Teruntuk teman kerjaku Karen Delano. Puas-puaslah kau pergi ya, hati-hatilah kalau posisimu nanti ketika kembali akan terganti. Karena aku ini hanya manusia yang tidak bisa mencintai dua orang sekaligus. Aku cuma bisa mencintai satu orang saja. Nggak Dan apa-apa. hari ini cintaku hanya untuk penggantimu. Asik. Tapi sebetulnya pesan aku tuh itu loh, aku tuh sebagai manusia hanya bisa mencintai satu orang. Beda loh sama cowok yang belakangan lagi menyita perhatian kita karena dia mampu mencintai dua perempuan sekaligus. Ngomongin siapa sih, jadi penasaran, spill nggak sih? Kita spill dan kita angkat gelas dulu, kita sambut tamu kita. Oke. Hai Bedu Mbak Vena, selamat datang kembali, selamat datang di Spill Dirty. Sesuai dengan warna bajuku. Iya, cocok. Oh, matching ya. Ini sesuai dengan warna bibirnya Mbak Vena. Oh iya betul. Ini dari tadi ngebahas mencintai dua orang dalam satu waktu, emangnya bisa kayak gitu? Nah, itu loh yang belakangan lagi rame. Iya. Pasti penonton setia Spill Dirty sudah menebak siapa yang kita omongin. Inspirasi ceritanya masih sama. Belakangan perkembangannya adalah videonya Isano yang mengakui kalau dia memang memperjuangkan dan menikmati untuk bisa mencintai dua perempuan sekaligus. Masa aku nggak percaya kalau nggak ada videonya? Gimana Coba. kalau kita lihat dulu videonya? Kita spill dulu. Siapa? Ya kalau sekarang ini kita jalanin dua-dua, aku jalanin dua-dua. Iya. Mungkin keadaan dua-duanya juga bagaimana dengan Ya alhamdulillah aku masih chat-chatan sama dua-duanya, sama aku chat-chatan, sama Ina aku chat-chatan. jadi steady Masih ada kemungkinan untuk diperbaikinya lebih ke yang siapa? Dua-duanya aku perjuangin. Ya kalau dari sisi Mawang mungkin ngomongnya ikhlas nih si udahlah samain aja. Ina ngomong udahlah ikhlas sama mau aja gitu. Jadi udah aku ikhlas sama dua-duanya. Ih, Enak ya? Enak. nah itu dia. Aku tuh selalu penasaran ya, kalau aku dari perempuan sih aku rasa sulit untuk bisa mencintai dua orang dengan porsi yang sama di waktu bersamaan. Tapi kan ada cowok nih di sini. Ya. Coba dari Kita pengen kacamata tahu lu. dong kacamata laki-laki Kalau gimana. cewek mencintai dua orang, laki-laki memang bukan kodratnya. Ah. Maksudnya? Tapi kalau laki-laki Wah, nih. mencintai dua Big fan. wanita, itu masih masuk dalam kodratnya. Oh. Artinya diperbolehkan lah, dalam agama diperbolehkan. Oke. Gitu. Melepaskan sudut pandang agama. Oke. Secara personal aja Bedu gimana? Secara personal ya memang kita harus berhati-hati dengan hati yang tersakiti. Iya. Oke. Karena kalau kita tidak mampu menata hati, ya paling tidak kita jangan menyakiti hati orang lain. Oke. Yang mencintai dua orang sekaligus, Iya. ya kan? Itu memang butuh skill dan kemampuan. Kok kayak pernah ya Du ya cerita kayak gitu tuh? Kayak Pernah. punya pengalaman Dan gitu ya? Enggak, karena Kayak- kayaknya pernah tapi nggak berhasil sama Enggak, aja enggak. terbata-bata. Enggak, bukan. Pernah, aku emang belum pernah. Tapi kemauan ada. Jujur. Iya benar ya, benar. bagus Iya benar. banget. Ya aku Oke. sih aku apa adanya. Karena memang kan paling tidak kan kalau kita dicintai oleh banyak hati kan kita jadi lebih hidup tuh rasa ramai gitu kan. Wow. Kurang dari satu Kurang. orang aja Hah? untuk bisa meramaikan hidup lo. Iya bukan karena nanti kan mohon maaf nih ya. Iya. Ya sebagai laki-laki kan. Iya. Laki-laki memang ditakdirkan gampang bosan. Oh, tahan di situ Tahan dulu. di situ, Kita pengen betul. tahu komentarnya Mbak Vena. Kalau menurut Mbak Vena sebagai perempuan gitu ya, iya apa enggak sih kalau perempuan memang nggak punya kemampuan untuk bisa mencintai lebih dari satu orang bersamaan? Aku lagi mencintai 3 orang. Siapa aja? Siapa Siapa aja? Masa sih? Jangan dibilang di sini, jadi langsung ketawa dong aku bilang kamu Pengen berdua. pengen banget dari tadi. Jadi nanti ada headline-nya ya. Headline-nya apa judulnya kira-kira? Vendu, Apa tuh? Vena Bedu. Oke Mbak Vena, mencintai 3 orang sekaligus? Iya, saat ini. Ya itu siapa aja tuh? Cheryl, Atala, Fanny. Oh itu anak ada hubungan darah Iya, ya. Itu buah hati kalau itu. Iya. Iya, tapi perempuan memang begitu kodratnya. Dia bisa mencintai anaknya 10. Tapi kalau pasangan hidup, Iya. kayaknya nggak bisa. Oh, Oke, pasangan hidup kayaknya nggak bisa. Kayaknya nggak bisa. Oke. Jadi kalau aku, Iya. misalkan punya Iya. suami, tiba-tiba dia memutuskan untuk berpaling ya, atau aku nomor 1, dia nomor 2, aku pasti give up. Oh. Karena aku nggak bisa, perempuan tuh nggak bisa dibagi. Iya. Karena perempuan bukan matematika. Tapi berbagi bisa dong. Berbagi juga nggak mau. Kan Mau baik. dibilang makhluk egois nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, aku ini kan kemarin sendiri nih, Oh, oh. yang pertama nih 8 tahun. Oh, oh. Iya. Ada yang offering aku jadi istri kedua. Nah, iya? terus? Aku nggak mau. Mundur Padahal istri milihnya. kedua, biasanya ke istri kedua kan lebih diperhatikan Iya. karena yang Yang baru baru. gitu ya.
Tapi aku pikir ngapain? Dulu aja aku jadi istri pertama, ngapain jadi istri kedua? Iya. Jadi artinya kita mau jadi istri kedua, istri pertama, istri ketiga, bukan perempuan, bukan marwahnya perempuan. Marwahnya perempuan tuh dicintai seorang, ngerti? Seorang. Poinnya Mbak Vena betul banget dan Iya. dapat dimengerti dan Iya. itu juga menurut aku yang akhirnya membuat kita sebagai penonton menyikapi apa yang terjadi sama Inara dan Insanul. membuat kita jadi ada dua kubu Iya. karena Inara tuh juga bilang kalau dia tuh sebenarnya ragu awalnya tapi diyakinkan dan akhirnya dia Buat bikin tape tuh ragu. ragu mau menerima ajakan dia untuk dikasih Dikasiri sama terus Insanul. bawah tangan dan Inara kan beranggapan bahwa oh ini ibadah masa ditolak itu kan sebetulnya yang tadi Mbak Vena bilang berarti Itu pilihan perempuan nggak sih, boleh gitu. itu pilihan. Nah, iya pilihan Oke. benar. Karena kita menikah itu mau itu kalau aku ya aku lebih prefer menikah secara agama. Oke. Hukum. Secara negara. Oke. Kalau secara agama saja kita sebagai perempuan hak-hak kita kok kayaknya kurang bisa Kuat. ya kita kayak nggak punya hak aja sebenarnya. Tapi nanti itu bisa di-upgrade loh, Pak. Benar, Pak. Jadi kita Gimana maksudnya? nikah di agama nih. Nikah. Bener-bener dipelajari nama Nggak, dia. Iya. benar. Itu secara hukum. Nanti kalau kamu pernah dikasiri, nikah di bawah tangan, nikah secara agama, itu demi menyelamatkan hak-hak kalian sebagai istri, sebagai perempuan, itu bisa di-upgrade ke pengadilan agama memiliki catatan sipil Sekali resmi. lagi tapi Buku nikah. sifat orang tuh bisa berubah loh. Iya. Iya itu makanya itu bisa diangkat ke Iya. undang-undang Iya. pernikahan. Kalau aku nggak Iya. setuju upgrade menikah Iya. sekali dengan status yang sudah Iya, betul, betul. stable lah. Gitu. Iya, betul, betul. Mana ngasih Air tahu? dong, panas banget. Air, Blandir. Ini Aku biar nggak adem kita setuju. nonton videonya Inara ya. Ah, satu Indonesia pusing gara-gara lu gua kawin aja enggak jadi trauma. Dari awal sampai nikah aku sama Inara itu, Inara tidak ada menanyakan status aku. Dan aku juga tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Aku mau bahas itu ya. Nah, boleh kan, tuh. Kan Bagus, dia bagus. bilang gini, kan dari kemarin kan Inara kita nggak pernah nanya. berdiskusinya gini, kok bisa ya Inara nggak tahu? Terus Inara bilang, aku tuh bukannya nggak tahu kalau dia masih punya istri, aku tidak pernah dikasih tahu. Terus sehingga akhirnya muncul Pernyataan statement dari itu. Insanul kalau dia tuh nggak pernah ditanya sebenarnya, makanya dia nggak pernah memberitahu. Dan dia bilang nggak punya kewajiban untuk memberitahu. Iya. Nah itu aku perlu luruskan nih. Iya. Gimana? Ini sebagai laki-laki juga aku nggak sepakat. Iya. Oke, harusnya seperti apa yang harusnya dilakukan sama Insanul? Karena ya kan untuk mau poligami itu harus ada kalau secara hukum ya Iya. harus ada izin dari istri pertama. Jadi dia harus menjelaskan dong. Oke. Harus menjelaskan bahwa aku sudah punya istri loh. Kamu mau nggak dipoligami? Nah, mau asal istri yang pertama mengizinkan. Nah, kalau kayak gini kan jadi kena hukum tuh. Jadi sebenarnya perempuan tuh harusnya diinformasikan ya, walaupun perempuannya tuh nggak menanyakan status dari laki-laki tersebut. harusnya kalau laki-laki itu mau gentle ya. Iya, oke. Kan kesannya kan ini jadi jatuhnya menipu. Iya. Iya. Ya Menanggapi pernyataannya Isanul tadi sih menurut aku agak egois ya. Aku nggak ngomong soalnya aku nggak ditanya. Lah waktu pacaran ngapain aja? Iya, masa nggak ada Ngobrolin ngobrol? apa? Iya. Ngobrolin COVID udah selesai. Iya benar. Logika sebuah hubungan pasangan lawan jenis kan pasti ditanya background latar belakang. Iya nggak Iya. Kayak misalkan aku mau sama Mbak Vena nih misalkan nih ya. Aku nggak mungkin dong Trauma loh aku tahu Mbak Vena Mbak pas saya Vena jelasin dari aku dia. udah punya suami nih nggak mungkin. Iya. Pasti aku tanya, Mbak masih punya suami atau udah enggak gitu. Iya. Kalau cintanya tipenya Mami Vena tuh cinta tuh harus pakai logika atau enggak sih? Aku juga jadi penasaran. Yang kayak beduk ini masuk kriteria? Kalau soal status kita harus detail. Iya. Kalau soal status, tapi kalau soal rasa, aku orangnya memang sangat bucin, sangat naif, sangat cepat percaya sama orang. Itu pengalaman posesif banget ya, kegagalan. Mbak Vena ya? Aku nggak posesif. Posisi alhamdulillah. Nggak posesif. Enggak, bukan nama lu. Vena Melinda di Spill the Tea mengakui kalau dia tuh bucin. Kan Iya. berarti kita juga bilang gini, kok bisa ya Inara nggak tahu, kok bisa ya Inara gini. Ya namanya orang jatuh cinta kadang-kadang waras melayang, ya nggak sih? Cinta Tapi datang kalau- waras hilang. Tapi kalau soal status penting sih. Oke. Mana akte cerainya? Oh, Aku sampai- harus sampai- nyicil. Oh ya. Sampai Harus, aktenya tuh harus Ya, kalau dikeluarin soal sebagai status ya, tapi kalau soal pekerjaan, ayo kita bisa cari uang berdua. Apalagi aku itu kan carinya bukan yang kaya, tapi yang benar-benar bisa jadi imam gitu. Aku pernah jadi imam loh, aku pernah jadi imam. pernah. Bukan yang kaya lagi ya, Duk. Kriteria banget nih. Sama yang lucu, aku kan suka orang yang suka melucu. Kabarnya juga suka bukan kamu. Bicara mengenai cinta juga kan banyak yang bilang cinta itu pasti membutuhkan pengorbanan. Bedu deh pengen dengar suaranya nih yang merdu Dari tadi itu. ngomong mulu gue. Kalau menurut Bedu pengorbanan terbesar apa yang pernah Bedu lakukan untuk membuktikan cinta? Apa ya? Tenaga,
pikiran, terus waktu, semua kita berikan untuk dia. Aku dulu bahkan sempet ke Bali pulang pergi, Terus? cuma hanya ngasih untuk ucapan selamat ulang tahun, abis itu pulang kerja lagi. Oh iya? Gitu, Man. Untuk nunjukin rasa cinta dan kepedulian kamu sama Iya, sang mantan ya? Oke. Iya, berarti itu. Mantan istri juga melakukan pengorbanan yang sama lah. Iya, Iya kan? sama. Nah terus pertanyaannya kalau dua-duanya udah berkorban sebegitu besar, apa sih Du sebenarnya yang membuat akhirnya nggak bisa dipertahankan? Ini yang kita korbankan adalah hubungan kita. Oh. Oke. Supaya kita sama-sama Nggak berkorban lagi? udah nggak bisa berkorban lagi. 15 tahun saya menjalankan pernikahan, artinya sudah melewati berbagai macam pertimbangan, masukan, nasihat, dan berbagai macam pergolakan yang sudah kita lewatin. Artinya ya sudah mau nggak mau, setelah kita ambil dan alhamdulillah kita akhirnya malah justru jadi semakin dekat, membesarkan anak-anak bersama-sama, nggak ada lagi yang saling menyakiti. Akhirnya kita bisa ibadah masing-masing. Tadi kan Mbak Vena ada satu momen reflektif tuh yang dia bilang, aku menyadari kegagalan yang terjadi gitu. Kalau membawa itu ke kehidupannya Kehidupan Bedu, Bedu. menurut Bedu apa pelajaran yang paling kamu ingat dari pengalaman kegagalan kemarin? Ya ini bukan kegagalan, ini awal. Oke. Awal kita melangkah ke kehidupan yang baru. Ya. Berarti sebenarnya kalau sekarang ini kan berarti lagi sendiri kan ya? Sendiri, Iya. berempat siapa kalian? Di rumah. Oh, di rumah, iya, di rumah. Berdua sama mbaknya. Aku pengen tahu gimana rasanya. Apakah lebih memilih sendiri tapi mungkin rasanya sepi gitu ya karena nggak ada pasangan yang nemenin di rumah, atau sebenarnya ada pasangan tapi mengalami berbagai macam rintangan kehidupan tapi bersama-sama? Aku tuh berusaha untuk berdua, untuk mencari pengganti, mencari pasangan. Tapi aku ngerasa Gak kayaknya... usah kode terus dong mencari pengganti. Iya. Tapi aku ngerasa kayaknya, daripada aku sibuk cari pengganti, yang nanti aku menjadi bahan seleksinya mereka, lebih baik aku pantaskan diri lagi aja lah. Aku mantapkan lagi, aku naikkan lagi pribadi aku, kualitas aku. Semoga kalau misalkan aku ingin suka dengan seseorang, paling tidak aku sudah punya kepantasan lah untuk mendekati seseorang. Karena aku ngerasa kayaknya belum waktunya deh aku untuk aku masih dalam kondisi yang masih struggle lah, masih berjuang lah gitu. Titik yang menurut Bedu akhirnya nanti kamu sudah pantas tuh apa kira-kira Du? Ya paling tidak secara finansial, tanggung jawab aku kepada anak-anak aku aman, ya kan, dan aku bisa spare dengan pasangan aku yang baru gitu. Artinya minimal ya setengah-setengah lah, kalau pendapatan aku 100 ya 50 ke anak-anak, 50 ke pasangan aku yang baru aman. Nah itu aku akan ambil mulai untuk hidup baru aku. Oke. Bicara mengenai mulai hidup baru, boleh dong kita Oh iya benar, kita cicipin pegang dulu makan nih loh ini. makanan-makanannya. Ayo kita cicip. Mohon maaf ya, aku bukannya nggak mau sop buntutnya. Kenapa? Karena kalau aku makan sop buntut, buntut-buntutnya aku yang bayar juga nih. Nggak gitu dong. Nggak gitu. Nggak gitu ya, takut. Semuanya. Silakan. Iya. Ayo. Dari tadi kayaknya Bedu ngincar ini ya. Pizza apa yang nggak enak nih? Pizza apa tuh? Pizza ranjang. Pengalaman ya?